Halo teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu pencatatan, penjualan dan penerimaan dari pelanggan. Di dalam modul itu pencatatan bisa dilakukan melalui jendela sales, lalu enter sales, dan juga bisa melalui jendela banking, lalu bank register. Baiklah, langsung saja kita masuk ke transaksi. Klik sales, klik enter sales, lalu jangan lupa menggantinya menjadi quote. Masukkan customer kita seperti di modul, yaitu CV Ares Komputer. Lalu jangan lupa menghilangkan centang tax inclusive. Lalu masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 5 Januari 2006. Selanjutnya, apabila tabel tidak sesuai dengan modul, maka bisa diganti melalui layout. Setelah itu masukkan barangnya, 2 barang dari item numbernya PR001. Lalu yang selanjutnya 2 barang dari item RA001. Selanjutnya 2 item dari MT005. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti harganya sesuai dengan yang di modul, yaitu 1.150.000, RAM Kingston-nya 470.000, dan monitor SBC-nya 605.000. Jangan lupa mengganti tax-nya menjadi PPN. Yang di bawahnya juga. Lalu kita lihat di modul nominalnya. Dan jangan lupa mengganti Shivia-nya menjadi pickup. Apabila sudah sesuai dengan modul, nominalnya, dan Shivia-nya, bisa diklik record. Nah, selanjutnya yaitu mencatat pesanan penjualan. Seperti yang tadi, kita klik sales, lalu enter sales. Nah, jangan lupa menggantinya menjadi order, quote menjadi order, lalu masukkan customer-nya sesuai dengan di modul, yaitu transaksi dari CV Johnny Komputer. Selanjutnya, jangan lupa mengganti tanggal transaksi menjadi 18 Januari 2006. Setelah itu, kita masukkan jumlah barangnya, yaitu 1 barang untuk item KR001. Karena belum ada pada persediaan sebelumnya, jadi ini kita bikin baru dengan klik new, lalu enter, namanya ubah menjadi komputer rakitan Q100. Enter, lalu checklist semua, I buy this item, I sell, and I inventory. Nah, itu akan sama seperti ya yang sebelumnya kita isi. Oke. Lalu jangan lupa mengganti price-nya menjadi 4.250.000. Enter. Lalu mengganti tax-nya menjadi PPN. Enter, dan lihat
apakah sudah sesuai dengan di modul. Nah, jangan lupa memasukkan frame-nya itu 45.000. Di modul itu sudah ada tertera. Kita masukkan 45.000 dan di enter, maka jumlahnya sesuai dengan yang di modul. Klik record. Selanjutnya, mencatat pesanan penjualan dengan uang muka. Nah, ini sama seperti yang tadi, masih di bagian sales, lalu enter sales, dan jangan lupa merubahnya menjadi order, lalu masukkan customernya, CV, aras komputer. Lalu mengubah tanggalnya menjadi 6 Januari 2006, dan kita masukkan barang-barangnya. Yang pertama, 2 item untuk prosesor Pentium atau kodenya PR01, dan 2 item untuk RAM Kingston kodenya RA001, dan selanjutnya 2 item untuk monitor SPC atau MT005. Lalu kita ubah harganya menjadi 1.150.000 untuk prosesor, untuk RAM-nya 470.000, untuk monitornya 605.000. Jangan lupa mengganti taksnya menjadi PPN. Yang di bawahnya juga. Lalu kita lihat di modul itu shift via-nya ubah menjadi pickup. Nah, selanjutnya itu ada dia membayar uang muka sebesar 500.000, maka kita masukkan pay today-nya 500.000, lalu enter, maka balance due-nya 4.395.000 sesuai dengan modul. Klik record. Selanjutnya yaitu penerimaan uang muka lebih dari sekali. Nah, itu bisa kita klik sales, lalu receive payments, lalu kita masukkan customernya yang tadi CV aras komputer, lalu kita masukkan tanggal transaksinya 7 Januari 2006, dan amount receive-nya nominalnya yaitu sebesar 750.000. Enter, lalu klik amount applied, enter, maka sudah sesuai seperti yang di modul. Bisa kita klik record. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas faktur penjualan dari pesanan penjualan. Yang pertama, enter sales. Kita klik enter sales. Kemudian kita akan mengikuti langkah-langkahnya sesuai dengan di modul. Yang pertama, kita mengganti terlebih dahulu order menjadi invoice. Kemudian customersnya kita masukkan seperti yang di modul yaitu CP aras komputer. Kita klik cancel. Selanjutnya, kita akan mengganti tanggal jadi tanggal 7 Januari tahun 2006. Selanjutnya kita akan memasukkan jumlah barang dan kode item. Yang pertama ialah ada 2 item untuk kode nomor
PR001 yaitu prosesor Pentium, kemudian ada 2 item untuk kode PR001 yaitu RAM Kingston, kemudian 2 barang untuk MT005 yaitu monitor SPC. Kita jangan lupa untuk mengganti harganya sesuai dengan tabel yang sudah ada di modul. Prosesor Pentium menjadi 1.150.000. Selanjutnya ada RAM Kingston menjadi 470.000. Selanjutnya ada monitor SPC menjadi 605.000. Selanjutnya kita mengganti taksnya menjadi PPN. Yang di flag kita ganti taksnya juga menjadi PPN. Selanjutnya yaitu kita ganti shift-nya, kita klik pay today-nya menjadi 1.250.000 dan kita mengganti shift-nya menjadi pickup. Terus kita klik record dan pembahasan selanjutnya kita akan membahas faktur penjualan tanpa pesanan. Sama seperti yang pertama, kita klik lagi enter sales, kita ganti order menjadi invoice. Selanjutnya kita masukkan customersnya seperti yang sudah di modul, yaitu CV Telkom. Tidak lupa untuk kita mengganti tanggal menjadi tanggal 2 bulan 1 tahun 2006. Selanjutnya kita akan memasukkan produk-produk yang sudah ada di tabel di modul. Yang pertama dua item untuk kode HD001 yaitu hard disk quantum. Selanjutnya 2 item untuk kode M002 motherboard Asus, kemudian 2 item untuk MS012 mouse Genius. Tidak lupa juga kita untuk mengganti harga sesuai dengan yang ada di tabel. Untuk hard disk quantum 400.000, untuk motherboard Asus 930, kemudian mouse Genius menjadi 40.000. Selanjutnya kita mengganti taksnya menjadi PPN. Baik, selanjutnya kita ganti CV-nya menjadi pickup, CV-nya menjadi pickup. Kemudian kita record. Kita lanjutkan ke faktur penjualan dengan penerimaan sebagian. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita klik sales, kemudian kita klik enter sales, kemudian ganti order menjadi invoice. Kita masukkan customersnya yaitu CV Modern Computer sesuai dengan di modul. Kita tidak lupa untuk mengganti tanggal, yaitu tanggal 5 bulan 1 2006. Selanjutnya kita akan memasukkan barang-barangnya. Yang pertama ada 3, jumlahnya ada 3 hard disk quantum, ada 3 motherboard Asus. Selanjutnya ada 2 barang untuk mouse Genius. Tidak lupa untuk kita mengganti
Harganya yaitu untuk hard disk Quantum 400.000, motherboard Asus kita ganti 930.000, kemudian mouse Genius kita mengganti jadi 40.000. Selanjutnya kita akan mengganti CVIA-nya menjadi pickup. Kita ubah taksnya menjadi PPN. Semua taksnya kita ubah menjadi PPN. Selanjutnya kita masukkan pay today-nya menjadi 800.000 sesuai dengan yang sudah ada di modul. Kemudian kita record. Setelah semuanya balance, kemudian kita record. Di sini kita akan membuat transaksi pencatatan penjualan tunai. Kita pilih item sales, lalu enter sales, maka akan keluar tampilan seperti pada gambar di sini. Selanjutnya, kita klik customer untuk memilih customer yang akan membeli barang kita. Lalu, kita isi tanggal sesuai dengan soal yang ada pada modul. Setelah itu, kita isi data item sales sesuai modul. Kita isi mulai dari banyak barang yang dipesan yang diisi pada kolom sheet, serta nomor produk yang diisi pada kolom item number, dan keterangan yang diisi pada description. Kita sesuaikan price yang ada di sini dengan yang ada di modul. Jika tidak sesuai, kita dapat mengubahnya. Kita tinggal klik, lalu kita ubah sesuai dengan modul. Jika semua datanya sudah benar, sudah sama seperti yang ada di modul, kita ubah NT pada kolom teks menjadi PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu kita isi pay today-nya sesuai dengan total amount, sehingga balance due-nya menjadi 0. Transaksi sudah selesai, kita pilih record. Selanjutnya, transaksi penjualan jasa dan biaya. Sama seperti penjualan tunai, kita pilih item sales, lalu kita pilih enter sales. Tampilannya masih sama seperti penjualan tunai. Kita pilih customer. Kita isi datanya sesuai dengan yang ada di modul. Kita ubah payment is date menjadi in a given of day.
kita isi semua datanya sesuai pada modul. Lalu kita isi tanggal, kita klik layout untuk mengubah tampilan, lalu kita pilih service. Kita tekan OK, maka tampilannya akan berubah. Karena di sini kita akan membuat jurnal. Yang pertama, jurnalnya yaitu pendapatan jasa konsultan instansi. Kita buat nomor akunnya, kemudian jumlahnya atau harganya sesuai dengan soal atau modul. Jurnal yang kedua yaitu piutang PPh 23. Kita buat nomor akunnya, lalu kita isi amount-nya sesuai dengan modul. Karena piutang PPh mengurangi, maka kita buat tanda tutup kurung dan buka kurung agar jumlahnya dapat berkurang. Setelah semua datanya selesai dan benar sesuai dengan modul, maka kita tekan record. Selanjutnya yaitu penerimaan kas pelanggan. Kita pilih item sales, lalu receive payment. Kita pilih customer-nya, kemudian kita buat tanggal sesuai dengan soal atau modul. Kita buat di amount received jumlah atau totalnya dengan benar, karena ini akan mempengaruhi out of balance-nya nanti. Setelah kita buat, kita boleh menekan enter atau tab pada amount received, maka akan turun dan membuat angka juga pada amount outplay. Kita enter sampai bawah supaya out of balance-nya menjadi 0. Jika out of balance-nya belum 0 dan di finance charge-nya juga belum 0, kita bisa mengecek kembali amount received kita apakah ada angka yang salah atau tidak.
lalu kita enter lagi sehingga mereka menjadi 0. Jika semua datanya sudah selesai dan sudah benar sesuai dengan soal atau tampilan modul, kita tinggal menekan record, maka transaksi sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pencatatan penerimaan pelanggan sebagian. Yang pertama kita klik sales, receive payment, kita pilih nama customernya yaitu CV Aras Komputer, kita klik CV Aras Komputer. Selanjutnya jangan lupa ganti tanggalnya menjadi 16 Januari 2006. Selanjutnya kita masukkan jumlah pembayarannya yaitu sebesar 1.200.000. Enter, kita klik amount apply. Klik amount apply. Enter. Selanjutnya kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang ada di modul. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita klik record. Selanjutnya masuk ke penerimaan dengan denda terlambat. Yang pertama kita klik sales, receive payment. Selanjutnya kita pilih lagi nama customernya yaitu CV Modern Komputer. Jangan lupa ganti tanggalnya lagi menjadi tanggal 28 Januari 2006. Kita masukkan jumlah pembayarannya yaitu sebesar 2.368.000. Kita bisa lihat seperti yang ada di modul, yaitu sebesar 2.368.000. Enter. Kita klik amount apply. Enter. Selanjutnya di finance charge-nya itu kita buat menjadi 25.000. Selanjutnya kita lihat seperti yang ada di modul apakah sudah sama semua transaksinya. Jika sudah sama, kita klik record. Selanjutnya kita masuk ke mencatat retur penjualan. Langsung saja ke transaksinya. Yang pertama kita klik sales. Selanjutnya enter sales. Jangan lupa ganti menjadi invoice. Pilih customernya yaitu CV Modern Komputer. Kita klik. Ganti tanggalnya menjadi 10 Januari 2006. Di sini kita lihat kolomnya belum sesuai dengan yang ada di modul. Kita boleh ganti dari layout. Kita klik set item dan OK. Selanjutnya, jika sudah sama, -1 untuk pengembalian barangnya. Pilih item number yaitu HD002 sama seperti yang ada di modul. Selanjutnya jangan lupa ganti nominalnya yaitu 425.000. Di sini juga kita ganti teksnya menjadi PPN. Selanjutnya kita lihat
Apakah sudah sama seperti yang ada di modul? Jika sudah, kita boleh klik record. Selanjutnya kita klik sales, lalu sales register, terus return and credit, terus kita klik transaksinya. Kita lihat transaksi yang tadi yaitu dari CV modem komputer, klik, lalu klik apply to sell di bagian bawah, kemudian ganti tanggalnya seperti yang di modul, tanggal 10 bulan 1 2006, lalu jumlahnya pastikan sama seperti yang di modul. Ketika itu klik mode apply, enter. Kalau sudah sama seperti yang di modul, kemudian maka klik record. Nah, selanjutnya yaitu return penjualan atau pay refund. Yang pertama masih di bagian sales. Sales, kemudian enter sales, lalu jangan lupa untuk menggantinya menjadi invoice, lalu klik CV atau customer yang melakukan transaksi tadi yaitu Johnny Computer, lalu jangan lupa diubah tanggal transaksinya seperti yang di modul, tanggal 11 bulan 1 2006. Lalu masukkan beberapa unit yang dikembalikan, minus 1. Item numbernya KB010, yaitu keyboard Logitech. Lalu ubah harganya sesuai dengan modul. Dan jangan lupa ubah teksnya menjadi PPN di atas dan di bawahnya. Nah, pastikan sudah sama seperti yang di modul jumlah nominalnya. Kalau sudah sama, maka klik record. Selanjutnya kita klik sales, lalu reverse sales register, return and credit, CV Johnny Computer, kemudian kita klik review run bagian bawah sebelah kiri. Nah, setelah itu kita ganti tanggalnya di tanggal 11 bulan 1 2006. Lalu nominalnya, apabila sudah pas, bisa diklik record. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Maaf atas segala kekurangan. Apabila ada pertanyaan, langsung aja di komen ya. Terima kasih.